Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Diana Pramesti, Adisti Putri Awalia, Prita Nirwaningdiah, dan Uma Laila Septiana akan menjelaskan materi mengenai Jaringan dasar hewan kedua, yaitu jaringan ikat biasa, jaringan kartilago, jaringan adiposa, jaringan tulang, dan jaringan syaraf pada hewan. Yang pertama ada jaringan ikat. Jaringan ikat tersusun atas struktur berupa sel dan matriks ekstraseluler. Matriks ekstraseluler merupakan molekul nonseluler yang dihasilkan oleh sel dalam jaringan ikat. Jaringan ikat memiliki unsur matriks seluler dalam jumlah banyak. Matriks seluler pada jaringan ikat terdiri atas serat dan substansi dasar. Serat pada jaringan ikat tersusun atas molekul protein. Komponen dasar jaringan ikat terdiri dari sel, serabut, dan zat-zat sel yang merupakan jaringan terkecil yang menyusun jaringan lainnya. Jaringan terdiri dari berbagai macam sel. Selanjutnya, macam-macam serabut jaringan ikat biasa. Yang pertama ada elastin, kemudian ada kolagen, dan retikulum. Elastin adalah serat dari jaringan ikat biasa yang berukuran tipis, sedangkan kolagen tersusun atas protein kolagen yang merupakan molekul yang banyak ditemukan pada tubuh hewan. Sedangkan retikulum adalah serat retikuler yang berukuran sangat tipis dan tersusun atas protein kolagen yang berhubungan dengan anastom. Jaringan ikat tersusun atas substansi dasar yang terdiri atas glukosamin dan protein. Substansi dasar dapat berbentuk cair, agar, atau berupa padatan. Jaringan ikat berasal dari perkembangan mesenkim yang berasal dari mesoderm atau lapisan tengah embrio. Bentuk sel yang menyusun jaringan ikat memiliki berbagai fungsi, yaitu menyokong dan memperkuat jaringan lain, melindungi organ-organ tubuh, menyimpan energi, membentuk struktur tubuh, dan menyusun sistem sirkulasi. Macam-macam jaringan ikat pada hewan. Yang pertama, jaringan ikat sejati. Yang kedua, jaringan ikat kartilago. Dan yang ketiga, jaringan ikat adiposa. Jaringan ikat sejati dibagi menjadi dua, yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Jaringan ikat longgar mengelilingi pembuluh darah, syaraf, dan organ, serta mempertahankan epitel dan organ pada tempat. Sedangkan jaringan ikat padat berfungsi sebagai jaringan ikat menghasilkan tendon dan ligamen dengan membentuk struktur yang kuat seperti tali, serta mengandung banyak serat dan kolagen yang tebal, tetapi selnya lebih sedikit. Selanjutnya itu ada jaringan kartilago. Nah, tentang jaringan kartilago ini terdiri atas sel-sel tulang rawan yang terlindung oleh fibrosa tipis dan tersimpan pada satu rongga dalam matriks. Matriksnya banyak dengan komponen utama zat kondrin. Jaringan rawan tersusun atas jalinan padat serabut kolagen dan elastin yang kaku dan tertanam pada kondroitin sulfat. Sel-sel dewasa pada jaringan rawan disebut kondrosit yang terletak sendiri atau berkelompok di dalam lacuna. Jaringan rawan dibungkus oleh jaringan ikat padat tidak teratur yang disebut dengan perikondrium. Selanjutnya ada macam jaringan kartilago. Nah, jaringan kartilago ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada hialin. Nah, hialin memiliki matrik yang tampak jernih, transparan atau bening dan mengkilap. Jenis yang paling berlimpah pada tubuh terletak pada daerah persendian dan pada cakram epifisi. Yang kedua itu ada fibrosa. Fibrosa memiliki matriks berwarna gelap dan keruh, mempunyai serabut kolagen yang tersusun sejajar, dan fibrokartilago adalah jaringan rawan paling kuat yang terletak pada diskus intervertebral. Jaringan kartilago selanjutnya atau yang terakhir itu ada elastin. Nah, elastin memiliki matriks berwarna keruh kekuningan, mengandung serabut kolagen yang banyak. Rawan elastin memberikan kekuatan, elastisitas, dan menjaga bentuk struktur tertentu pada tubuh seperti pada daun telang.
pembahasan selanjutnya yaitu jaringan adiposa. Jaringan adiposa adalah jaringan ikat yang terdiri dari sel lemak atau sel adiposa. Sel adiposa ini sangat kaya dengan pembuluh darah dan persyarafan atau yang biasa disebut dengan sistem neurovaskuler. Jaringan adiposa sangat penting bagi tubuh manusia dalam memelihara kebutuhan keseimbangan energi, penyimpanan energi dalam bentuk lemak, mobilisasi cadangan energi dalam merespon rangsangan hormonal, serta perubahan sinyal sekresi. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri jaringan adiposa. Jaringan ini yaitu terdiri dari sel lemak, sel darah putih, sel saraf, sel endotel, dan fibroblast. Jaringan adiposa menyimpan energi dalam bentuk lemak. Jaringan ini ditemukan di bawah kulit, di antara otot, di sekitar jantung, ginjal, dan usus. Baik, selanjutnya ada macam-macam jaringan adiposa. Yang pertama ada jaringan adiposa putih, coklat, kuning, dan krem. Yang pertama ada jaringan adiposa putih. Jaringan adiposa putih terdiri dari sel lemak putih dengan vakuola yang besar dan sedikit mitokondria. Selanjutnya ada jaringan adiposa coklat. Jaringan ini terdiri dari sel lemak yang terdiri dari banyak vakuola, mitokondria, dan pembuluh darah yang merubahnya menjadi warna coklat. Jaringan adiposa coklat berfungsi untuk membakar energi dan menghasilkan panas. Jaringan ini juga berperan penting dalam mempertahankan tubuh hewan yang sedang hibernasi agar tetap hangat dan fungsional. Selanjutnya ada jaringan adiposa kuning. Jaringan ini memiliki fungsi sebagai cadangan energi dan sekresi zat. Misalnya, leptin yang berfungsi sebagai pengaturan asupan makanan dan penumpukan jaringan lemak pada tubuh. Selain itu, ada juga angioten yang berfungsi sebagai pengontrol tensi atau tekanan darah. Selanjutnya ada jaringan adiposa krem yang memiliki fungsi untuk melepaskan panas seperti jaringan adiposa coklat. Namun, pada jaringan adiposa krem ini dapat meningkatkan pembakaran energinya tergantung kepada respon dari tubuh terhadap dingin dari luar. Yang keempat ada jaringan tulang. Tulang adalah jaringan ikat keras yang zat-zat interselulernya keras, terutama mengandung banyak mineral yang mengandung zat perekat dan zat kapur. Fungsi jaringan tulang ada menjaga berdirinya tubuh, membentuk rongga untuk menyimpan, melindungi organ-organ halus seperti tulang rusuk itu yang melindungi paru-paru dan jantung. Nah, yang selanjutnya ada membentuk persendian. Yang terakhir ada sebagai alat tempat melekatnya ligamen-ligamen dan otot. Macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada tulang pendek, memiliki bentuk yang pendek dan tidak teratur. Contohnya itu tulang ekor. Yang berikutnya ada tulang pipi, bentuknya lebar tapi tipis. Contohnya tulang wajah. Yang terakhir ada tulang pipa, bentuknya panjang dan bulat. Contohnya tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, dan tulang femur. Macam tulang berdasarkan strukturnya, ada tulang muda dan ada tulang keras. Nah, tulang keras ini terdiri dari sel-sel tulang, matriks tulang, periostem, dan endostem, jenis jaringan tulang kompak. Selanjutnya ada jaringan syaraf pada hewan. Jaringan syaraf merupakan suatu jaringan pada hewan yang berfungsi untuk mengirim dan menerima stimulus dari sel ke otak maupun sebaliknya. Sistem syaraf pada vertebrata dibagi menjadi dua, yaitu sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Pada sistem syaraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem syaraf tepi terdiri dari syaraf yang merupakan serat panjang yang menghubungkan ke setiap bagian tubuh. Fungsi dari jaringan syaraf pada hewan adalah jaringan syaraf merupakan jenis jaringan untuk menerima rangsangan serta berfungsi juga untuk mengatur aktivitas dari otot. Selanjutnya ada bagian sel neuron. Sel neuron dibagi menjadi 3, ada dendrit, badan sel, dan akson.
Dendrit adalah penjuluran ke arah luar badan sel yang berperan sebagai penerima sinyal atau impuls. Sedangkan badan sel yaitu bagian utama neuron yang memiliki inti sel, dan akson yaitu penjuluran badan sel yang berfungsi mengirimkan sinyal atau impuls. Sedangkan pada akson atau neurit terdapat dua, yaitu ada selubung mielin dan terminal akson. Selubung mielin yaitu bagian sel yang membungkus akson, sedangkan terminal akson adalah tempat bertemunya sel saraf dengan sel saraf lainnya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Nah, berikut adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.